Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 28 Senyuman Menyeramkan. Serigala-serigala itu masih ada. Mereka akan terus mengikuti kita. Tiba-tiba dia agak terkejut. Mereka telah berjalan cukup jauh dan dia tidak menyadari bahwa ada sekawanan serigala yang jumlahnya lebih dari 10 mengikuti di belakang mereka. Ia tidak berani membayangkan. Jika mereka tertangkap basah dan serigala-serigala itu menerkam mereka, apa akibatnya? Jangan khawatir. Mereka tidak akan berani menerkam kita. Mereka hanya menunggu kesempatan. Feng Jiu melirik sekilas ke arah serigala-serigala itu, lalu berbalik dan melanjutkan berjalan. Dia tahu setelah dia membunuh beberapa serigala dengan brutal dan tanpa ampun, hal itu telah berhasil menjadi pencegah bagi kawanan serigala lainnya dan mereka tidak akan berani menyerang mereka lagi. Para serigala sangat menyadari bahwa setiap gerakan yang salah yang mereka lakukan hanya akan berarti kematian bagi mereka. Tetapi serigala-serigala itu tidak mau pergi begitu saja, jadi mereka membuntuti pasangan itu agak jauh, menunggu kesempatan. Apakah kita akan membiarkan mereka mengikuti kita seperti ini? Tanya lelaki itu kaget, melihat pengemis kecil itu tidak tampak sedikit pun khawatir, dan merasa agak aneh. Pengemis kecil itu jelas jauh lebih muda darinya, bagaimana dia bisa memiliki nyali dan keterampilan yang luar biasa seperti itu? Feng Jiu menghentikan langkahnya dan menatap lurus ke arah pria itu. Atau kau ingin mengusir mereka? Kurasa tidak perlu. Biarkan saja mereka mengikuti kita. Dia tersenyum malu dan menggaruk kepalanya tanpa daya. Oleh karena itu, jika ada orang di dekatnya, mereka akan melihat pemandangan aneh ini berlalu. Dua orang lelaki berjalan santai di depan, dan di belakang mereka sekitar 10 meter, ada sekawanan lebih dari 10 serigala abu-abu yang lapar dan mengeluarkan air liur yang banyak dari rahang mereka. Anak kecil, menurutmu apakah lambang giok ini adalah namaku? Dia menyerahkan sepotong giok kepada Feng Jiu sambil berkata, awalnya giok ini digantungkan di leherku. Feng Jiu mengambil batu giok itu dan melihatnya. Benar-benar ada 3 kata terukir di atasnya yang berbunyi, Guan Xilin. Suaranya terhenti sejenak ketika dia menatap lelaki itu sejenak sebelum dia bertanya, namamu Guan Xilin. Saya pikir itu mungkin saja. Dia mengembalikan liontin giok itu kepadanya dan berkata sambil tertawa, kupikir kau mungkin akan disebut orang bodoh. Petik 2. Guan Xilin menatap pengemis kecil itu tanpa berkata apa-apa, namun dengan bijak tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berdua menempuh jarak berikutnya dan kawanan serigala masih mengikuti di belakang, tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Sampai akhirnya Guan Xilin mendengus dan menyeringai pada Feng Jiu sambil berkata, anak kecil, ada orang di depan, ayo kita cepat menyusul mereka. Jika orang-orang itu membiarkan kita mengikuti mereka, maka serigala-serigala yang mengikuti di belakang kita tidak akan berani menyerang kita lagi. Orang-orang, bagaimana kau tahu? Dia mengintip ke depan, dan selain pepohonan dan rumput liar, dia tidak melihat satupun tanda-tanda keberadaan seseorang di sana. Dia menganggukkan kepalanya dengan tegas, tentu saja ada. Aku bisa mencium aroma daging panggang. Bau daging panggang. Kok aku nggak cium? Gumamnya sambil terus berjalan. Setelah beberapa saat, dia benar-benar bisa mencium aroma daging panggang dan samar-samar mendengar suara orang-orang berbicara. Dia langsung menatap Guan Xilin di sampingnya dengan pandangan ingin tahu. Apakah dia punya hidung seperti anjing pemburu? Hehe, lihat. Sudah kubilangkan ada orang di sini. Katanya sambil tertawa, ayo kita pergi, kalau sudah sampai di sana dan mereka mengizinkan kita mengikuti mereka, kita tidak perlu takut lagi kalau bertemu dengan binatang buas lagi. Kau pikir orang-orang akan membiarkan kita masuk ke dalam kelompok mereka dengan mudah? Dia melotot padanya dan kemudian berkata, hanya aku yang akan begitu bebas membiarkanmu ikut denganku. Melihatnya berdiri di sana dengan bingung dan wajahnya tak berdaya, Feng Jiu melotot padanya dan terus berkata, tempat ini disebut hutan 9 jebakan dan dipenuhi dengan banyak binatang buas. Di tempat yang penuh dengan bahaya yang tak ada habisnya, menurutmu apa yang akan dipikirkan orang lain ketika mereka melihat 2 orang asing tiba-tiba mendekati mereka? Apa yang akan mereka pikirkan? Tanyanya penasaran, tidak memahami situasinya. Bodoh. Mereka akan berpikir apa motif tersembunyi kita saat mendekati mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tatapan mata Feng Jiu berubah, dan bibirnya sedikit terbuka membentuk senyum sinis, tidak apa-apa. Aku punya rencana. Lihat saja aku.